Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya robbal alamin. Minggu ini Ibu akan membahas materi tentang tujuan dari kegiatan seni lukis. Yang pengertian dan secara umum materi tentang berkarya seni lukis itu udah pernah Ibu bahas di pertemuan kita yang sebelumnya. Maka pertemuan ini Ibu akan membahas tentang tujuannya dan sedikit tentang unsur-unsur seni lukis. Tujuan magis. Tidak sedikit lukisan yang dibuat untuk tujuan bersifat magis. Di zaman modern, ada pelukis yang memasukkan unsur primitif ke dalamnya agar tetap mendapatkan kesan magis. Tujuan magis berarti seniman atau perupa menjadikan karya seni berupa lukisan sebagai bahan untuk mendatangkan sihir atau magis. Lukisan dengan paham primitivisme ini banyak dipilih oleh para pelukis di Bali sebagai tema untuk membuat karya seni lukis. Tujuan simbolis. Melukis untuk tujuan simbolis artinya seorang seniman membuat lukisan sebagai sebuah lambang atau simbol dari cita-cita atau tujuan hidup seseorang atau kelompok. Misalnya, berupa rasa cinta, kebahagiaan, kebaikan, kekuatan, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh adalah lukisan karya Raden Saleh, yaitu lukisan tentang semangat kepahlawanan Pangeran Diponegoro. Tujuan religius. Lukisan ini merupakan bentuk sebuah pengabdian dari sang pelukis kepada para leluhurnya, Tuhan, nenek moyang, ataupun dewa. Contohnya, lukisan yang terdapat di dalam Gua Leang-Leang, daerah Maros, Sulawesi Selatan. Seorang seniman yang memiliki tujuan religius menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai pengandian yang ditunjukkan kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa, politeisme atau monoteisme. Tujuan ekspresi. Lukisan ini dilakukan oleh seniman untuk bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya tanpa terikat oleh unsur-unsur lain di sekitarnya. Lukisan ini umumnya akan menjadi sebuah lukisan yang benar-benar menjadi penggambaran diri dari pelukis tersebut. Biasanya, pelukis akan memiliki teknik atau ciri khas sendiri. Tujuan estetis. Lukisan ini dibuat untuk menunjukkan sisi keindahan. Siapapun yang melihatnya akan merasa kagum dan merasakan keindahannya. Seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahan sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi, seperti lukisan pemandangan atau lukisan kegiatan masyarakat. Tujuan komersil. Lukisan ini dibuat untuk dijual. Jadi, lukisan yang dibuat sesuai dengan pesanan dan keinginan dari pembeli atau pelanggan. Pelukis akan melukis berbagai objek yang memang menjadi pesanan dari pembelinya. Seorang seniman yang memiliki tujuan komersil akan melukis dengan mengutamakan selera dari pembeli. Contoh, para pelukis di jalan. Titik. Titik merupakan unsur dasar dari seni rupa.
Dari sebuah titik tersebut dapat melahirkan suatu wujud ide atau gagasan yang akan melahirkan suatu garis, bentuk, atau bidang. Garis merupakan unsur seni rupa yang akan menunjukkan batas atau penegasan dari unsur-unsur seni rupa yang lain. Garis terbentuk antara pertemuan dua titik atau lebih sehingga akan terbentuk benda, bidang, ruang, tekstur, maupun efek-efek. Bidang merupakan pengembangan garis yang dibatasi oleh suatu bentuk sehingga membentuk bidang yang dibentuk oleh beberapa sisi. Bidang mempunyai sisi panjang, lebar, serta ukuran. Bentuk dalam seni rupa biasa disebut bangun dan bentuk plastis. Bentuk bangun merupakan bentuk benda yang polos seperti misalnya kotak, bundar, atau tidak beraturan. Sedangkan bentuk plastis adalah bentuk yang dapat terlihat, misalnya meja, kursi, gelas, dan lain sebagainya. Tekstur adalah sifat yang dimiliki dari suatu permukaan benda. Sifat tersebut seperti halus, kasar, kusam, berpori, dan lain sebagainya. Sifat-sifat tersebut dapat dirasakan jika kita merasakannya lewat indera peraba dan indera penglihatan. Warna adalah sebuah pantulan cahaya pada penglihatan. Pembagian dari warna yaitu warna primer, sekunder, tersier, analogus, warna, dan komplementer. Gelap terang. Unsur gelap terang dalam sebuah karya seni rupa dapat berfungsi untuk membuat sebuah karya seolah-olah memiliki bentuk 3 dimensi, menyatakan kesan mendalam terhadap sebuah karya seni rupa, dan memberi perbedaan kontras. Ruang atau kedalaman. Ruang dalam sebuah karya seni rupa terbagi menjadi ruang dalam bentuk nyata dan ruang dalam bentuk khayalan. Ruang dalam bentuk nyata dapat dilihat dari ruang sebuah kamar, ruang sebuah gedung, dan ruangan sebuah patung. Sedangkan ruang dalam bentuk khayalan dapat dilihat dari ruangan sebuah lukisan atau gambar.